banyak kita manusia di Gramapuri ini. Orang tuanya cakep sekali, pisang raja. Ngeluarinya pisang batu. Artinya apa? Orang tuanya merajin hadir majelis ilmu. Orang tuanya merajin membaca Al-Quran. Orang tuanya merajin menghidupkan sholat berjamaah. Anaknya judi online. Anaknya nyekek botol. Ada yang kayak begitu di sini? Yang mana? Di sini nggak ada. Mana ada di sini yang main judi online? Nggak ada di sini yang main judi online. Di sini. Di sini. Tahu kalau sebelah sono mah. Rupanya lama-lama malaikat Jibril ini nggak sabar juga. Ya sudah, begini saja Muhammad. Mau kamu apa Muhammad? Nah, begitu Jibril. Jangan tahu-tahu datang langsung mau nibanin orang pakai gunung. Tanya maunya saya. Ya sudah, mau kamu apa Muhammad? Saya mau doakan mereka saja Jibril. Tolong aminkan doa saya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Iya, dahsyatnya baginda Nabi. Sudah disambitin, yang nyambitin dapat doa. Doanya juga dahsyat. Apa doa baginda Nabi kepada mereka yang menyakiti Nabi di Taif? Beliau angkat kedua tangannya yang mulia seraya bermunajat kepada Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah ya Allah, berikan mereka hidayah. Sungguh mereka sedang tidak mengetahui apa yang sedang mereka lakukan saat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Coba lihat. Yang paling dahsyat doanya Nabi. Nabi Nuh doanya preman, minta ditenggelamin satu kaum. Betul. Makanya Nabi Nuh nggak masuk 4 besar. Yang masuk 4 besar siapa? Pertama Nabi Isa. Beliau mendapatkan gelar Ruhullah. Nabi Musa. Beliau mendapatkan gelar Kalimullah. Nabi Ibrahim. Beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan gelar Habibullah. Selesai? Belum. Dari 4 besar ini masih dipilih lagi sama Allah. Hingga keluar satu nama. Siapa? Sang finalis sejati. Sang superstar. Beliaulah manusia agung yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Beliaulah sosok mulia yang sedang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Yang kepada beliaulah kita semua umat Islam di Gramapuri ini mengharapkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil mahsyar. Betul apa betul? Yang lagi kita peringatin maulidnya malam hari ini, Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Inilah makna dari hadis beliau bersabda, ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Aku nih pilihan dari pilihan dari pilihan. Lalu apa Syauki yang bisa kita ambil hikmah dari peringatan maulid malam hari ini? Segitu aja judulnya malam ini. Insya Allah selesai 15 menit, kepotong 10 menit pembukaan, sisa 5 menit lagi saya ngomong. Dengerin aja udah, jangan protes. Oh iya, bonusnya. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari peringatan maulid? Pertama, baginda Nabi itu seorang manusia biasa, sama kayak kita di Gramapuri malam hari ini. Betul apa betul? Bu, kalau ada sebuah ajaran agama, manusia disuruh mencontoh manusia, ini kan ajaran yang paling masuk akal, Bang.
Betul apa betul? Makanya saya dulu sering berhayal. Untung kita orang Cibitung ini tidak diperintah Allah untuk nyontoh malaikat. Ayo dah, bagaimana mungkin kita bisa nyontoh malaikat? Makan kagak, minum kagak, tidur kagak, sama duit budek, sama perempuan kagak open. Susah nyontohnya. Baginda Nabi seorang manusia biasa sama kayak kita. Maaf bu, pak, baginda Nabi bukan setengah manusia setengah malaikat. Baginda Nabi juga bukan keturunan dari manusia bernama Superman. Lagian bagaimana kita bisa nyontoh Superman? Pakai kolor di luar. Udah coba. Baginda Nabi seorang manusia biasa. Bahkan ditegaskan dalam Al-Quran. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, bahwa engkau manusia sama kayak mereka. Bahkan dalam riwayat maulid yang tadi dibacakan oleh adik-adik saya, disebutkan dalam satu syairnya, baginda Nabi itu basyarun la kal basyari. Manusia utuh, tapi bukan manusia pada umumnya. Dalam segala hal, beliau merupakan uswatun. Kalau kagak percaya, Nabi manusia biasa sama kayak kita. Saya kasih tahu. Pak, sebagai manusia biasa, monitornya lagi nih bang. Monitor kiri saya terutama nih. Tes. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia. Nih saya kasih contoh. Kita sebagai manusia di Gramapur ini perlu tidur apa kagak? Tidur apa kagak? Tidur. Baginda Nabi pun seorang manusia biasa. Beliau pun perlu tidur. Tapi maaf Bapak Ibu sekalian, tidur Nabi tidur mata doang, hatinya nggak pernah tidur. Tidur Nabi, tidur kita tidur kebluk. Kalau udah tidur lupa waktu subuh jam 6:30, ada yang kayak begitu di sini? Yang mana ayo? Nah, inilah yang dalam riwayat Maulid, basyarun la kal basyari. Manusia utuh, tapi bukan manusia pada umumnya. Contoh lagi. Kita di Cibitung ini keringetan apa kagak? Saya juga udah mulai lepek nih. Ketika Nabi lagi dikejar-kejar sama Quraisy, kafir Quraisy, ya, ketika mau hijrah ke Madinah, berdua begitu ketemu gua, sebentar ya Rasul, mau ngapain? Saya mau bersihin gua. Emang kenapa? Saya cuma khawatir nanti di dalam ada hewan beracun yang bisa membahayakan engkau ya Rasul. Ayo udah bersihin gua. Bersihin gua sama Sayyidina Abu Bakar. Lagi enak-enak bersihin gua, tangan Sayyidina Abu Bakar rupanya ada ular di pojokan. Lagi enak bersihin gua, tangan Sayyidina Abu Bakar digigit ular. Cetak, kaget Abu Bakar. Abu Bakar yang kaget. Apa jadi pada jengat begitu sih? Abu Bakar yang kaget. Gigit, cetak. Sayyidina Abu Bakar melihat gigitan ularnya merah, perih, bengkak saat itu juga. Yang gigit ular Arab soalnya. Nah, ya pan kejadiannya di Arab, udah dengerin aja nggak sih? Sang banget. Ya, kalau kejadiannya di Cibitung, ular Cibitung namanya, udah dengerin aja. Ditahan, disembunyiin sambil ditahan sama Sayyidina Abu Bakar. Sudah selesai ya Rasul, silahkan masuk. Masuk berdua ke dalam gua. Rupanya lama-lama Sayyidina Abu Bakar nggak kuat nahan sakit. Dalam riwayat tersebut sampai menetes air mata Sayyidina Abu Bakar karena nahan sakit.
Jatuh air mata itu tepat mengenai pipi Nabi yang ketika itu sedang tertidur di paha Sayyidina Abu Bakar. Ya namanya ketetesan air mata, Nabi bangun. Melihat Sayyidina Abu Bakar lagi ngembeng aja air matanya. Nabi bertanya, "Ya Abu Bakar?" "Labbaik ya Rasul." "Ma baluka ya Abu Bakar?" Pakai bahasa Cibitung aja ya. "Lu ngapa Abu Bakar?" Kan emang bahasa kita begitu ya. Udah dengerin aja, ngapa sih ya? Orang timbang dengerin doang. "Lu ngapa Abu Bakar?" "Kagak ngapa-ngapa Nabi." "Sedih ninggalin keluarga di Mekah?" "Enggak." "Berat mau pindah hijrah ke Madinah?" "Kagak." "Oh, mungkin lo lagi kepikiran banda yang kau cari puluhan tahun kau taruh di Mekah?" "Kagak Nabi, kagak, swear kagak dah." "Lah terus ngapa lo nangis Abu Bakar?" "Tangan gigit ular Nabi, bengkak ini perih." "Ngapa kagak ngomong dari tadi?" "Saya nggak ingin merepotkan engkau ya Rasulullah." Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini saja monitor sebelah kiri. Mana sih sound system sebelah mana sih? Oh satu ya. Abang minta tolong monitornya masih terlalu gede jadi feedback. Udah mati. Apa ini masih feedback ya? Pertama, akhlak seorang sahabat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah digigit hewan beracun yang bisa membahayakan nyawanya, masih ditahan sedemikian rupa karena nggak ingin melihat Rasulullah bersedih hati. Betul? Lah kok kita di Gramapuri saat ini ngaku cinta Nabi, ngaku umatnya Nabi, ngaku pengen mendapatkan syafaat dari Nabi, baru tibang duduk peringatan maulid hujan dikit udah pada klosodan. Entar ke kiri duduknya, entar ke kanan, berasa kakinya kesemutan pok sono. Itu yang pertama ya. Mudah-mudahan kita semua mampu mencontoh dari baginda Nabi, dari Sayyidina Abu Bakar, walaupun cuma duduk tenang di peringatan maulid malam hari ini. Amin ya rabbal. Yang pertama, menanti kedatangan baginda Nabi. Maksudnya bagaimana Soki? Salah satu mukjizat baginda Nabi itu beliau mampu berbicara dengan berbagai macam makhluknya Allah. Mulai dari manusia, malaikat sampai hewan. Ketika Sayyidina Abu Bakar digigit ular, baginda Nabi langsung cari itu ular. Itu ular nggak kemana-mana, ngelekar aja di tempatnya. Baginda Nabi nanya, "Hei ular, tapi ya Rasul, kok kamu berani-beranian gigit gigit Abu Bakar? Kamu nggak tahu siapa yang kau gigit? Itu sahabatku." Ular rupanya protes. "Ya Rasul, saya izin bicara ya Rasul." "Ya silakan." "Ya Rasul, saya nih sudah menanti ingin berjumpa engkau ya Rasul. Saya rindu sama engkau. 200 tahun yang lalu saya dengar kabar dari langit akan datang ke gua ini Nabi akhir zaman. Dari semenjak saya mendengarkan kabar itu, saya nanti untuk bisa bertemu engkau ya Rasul. Saya bermunajat setiap malam kepada Allah. Ya Allah, sampaikan kepada saya untuk mampu ketemu dengan Nabi akhir zamanmu ya Allah. Allah kabulin ya Nabi, Allah kabulin doa saya. Saat itu tadi, begitu engkau sudah mau masuk ke dalam goa, saya udah nanti 200 tahun di dalam goa, tahu-tahu Abu Bakar datang mau ngusir. Saya nggak terima. 200 tahun saya menanti engkau ya Rasul. Begitu Abu Bakar datang, mau ngusir saya nggak terima. Makanya saya catek. Bu, seekor ular
mampu setiap hari menahan kerinduannya untuk berjumpa dengan baginda Nabi. Betul? Saya tanya, orang Gramapuri berapa lama kalau kangen sama baginda Nabi? Mungkin dari kita ini baru ingat Nabi. Maaf, saya minta maaf. Banyak dari kita, saya percaya, baru ingat Nabi saat datang peringatan Maulid ini. Secara jujur, iman kita masih kalah imannya dengan hewan ular beracun. Apa enggak malu kita di hadapan Allah? Satu hari baginda Rasulullah itu lepas sholat berjamaah, beliau duduk di teras Masjid Madinah sambil membelakangi ke arah luar. Sambil duduk melihat ke arah belakang, baginda Nabi itu ngegerendeng. Tahu ngegerendeng ya? Beliau bergumam, "Mustaq alaika ya ummati, mustaq alaika ya ummati." Ada sahabat dengar, langsung menghampiri Nabi. "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ya Rasul." "Ya." "Hal nahnu laisa min ummatak ya Rasul." Apakah kami ini bukan bagian dari umatmu? Apakah saya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum bukan bagian dari umatmu ya Rasul? Rasulullah mendapatkan pertanyaan tersebut, beliau senyum. Lalu beliau bersabda, "La, bukan, bal antum ashab. Kalian ini cuma sahabat-sahabatku," kata baginda Nabi. "Yang aku rindu adalah umatku." Sahabat protes lagi, "Ya Rasul, kalau memang kami ini bukan bagian umatmu, ma min ummatak ya Rasul." "Kalau begitu umatmu itu siapa saja nanti ya Rasul?" Baginda Nabi bersabda, "Sungguh mereka umatku nanti di akhir zaman yang mereka tidak pernah melihat aku, mereka tidak pernah sholat di belakangku, mereka juga tidak pernah mendengar langsung ucapan-ucapanku, mereka juga tidak pernah bersalaman denganku, tapi mereka cinta kepadaku, maka sungguh mereka golongan dari umatku nanti." Mudah-mudahan kita semua yang datang, yang belum pernah bertemu baginda Nabi, kita akan diakui sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo tanamkan kerinduan kita kepada baginda Nabi, baik kita di tempat majelis, lebih-lebih saat kita sendirian di rumah. Jangan pernah lepaskan kerinduan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kembali ke laptop.